Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana hajjan mabruran wa sa'yan mashkuran wa amalan salihan maqbulan wa tijaratan lan tabura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjih wa tamassaka bi sunnati rasulih wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Segenap jamaah kajian Masjid An-Nur yang diselenggarakan setiap hari Selasa malam Rabu, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah ridha terhadap aktivitas yang kita lakukan, mulai dari kita bangun tidur sampai nanti kita tidur kembali. Terus diistiqomahkan oleh Allah dalam ketaatan-ketaatan sehingga ajal menjemput kita dengan kematian husnul khatimah. Ibu bapak rahimani wa rahimakumullah, di bulan Dzulhijjah ini lebih dari jutaan hamba Allah dengan kain lusuh, rambut yang penuh dengan debu, keringat bercucuran membasahi tubuh. Saat ini masih sedang berkumpul nun jauh di sana di padang pasir yang lenggang dan sepi. Padang Arafah, tempat para hujjat jamaah haji mendirikan ribuan tenda. Muzdalifah, tempat para jamaah haji sujud kepada Allah di bawah payung langit dan alas bumi. Mina, tempat mereka melempar jamarat, jamroh. Dan Mekah Al-Mukarramah, tempat mereka melakukan tawaf dan sa'i. Kita seolah-olah di bulan Dzulhijjah ini merasakan apa yang saudara-saudara kita rasakan di Mekah dan Madinah Al-Munawwarah. Lebih dari jutaan mulut manusia saat ini jamaah yang biasa terlontar dari berbagai macam bahasa saat ini di Mekah Al-Mukarramah bergema dalam irama dan nada yang sama. Takbir, tahmid, dan tahlil. Mereka mengumandangkan takbir dari mulai tanggal 1 Dzulhijjah sampai tasyrik. Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Di sela-sela suara talbiyah labbaik, Allahumma labbaik, terdengar isak tangis seorang anak manusia. Di depan Ka'bah, di padang Arafah, di Mina, Muzdalifah, Hijr Ismail. Mereka menangis, menyadari dan mengakui dosa-dosa dan kesalahan yang pernah dibuat di tanah airnya. Ya. Mungkin bagi jamaah yang pernah sudah ke sana haji, saya bicara ini membayangkan yang luar biasa. Kalau orang bicara Bali, kita pernah keluar ke Bali, lah nggak ngaruh. Orang pernah ke Jogja, belusukan ke Malioboro, capek-capek di sana, pulang dari sana cerita ke kita, nggak ngaruh. Tapi ketika orang dari Mekah dan Madinah, puluhan tahun kita sudah nggak bisa ke sana, atau mungkin tahun kemarin baru kita ke sana, mereka datang tahun ini bercerita dengan kita, rasa rindu, kangen. Betul nggak Bu? Kangen kita ke sana. Ya.
menyadari semua dosa-dosa yang pernah dia perbuat, mengetuk pintu hati yang paling dalam, membangkitkan perasaan dan semangat spiritual yang tinggi, lalu menyadari, ya Allah, saya itu kecil di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika padang Arafah yang lenggang itu dalam keadaan putih-putih, tidak memakai apa-apa selain selendang putih pakaian ihram, kita menyadari, ya Allah, saya itu nggak kenapa-napa, saya nggak ada apa-apanya. Arafah tempat bertemunya siapa? Adam dan Hawa. Di selatan Jeddah itu ada makbaroh Hawa. Kalau makbaroh secara umum itu artinya sebagai tempat di mana petilasan. Tapi kalau khususnya makbaroh itu bisa diartikan sebagai kuburan. Nah, orang yang nggak ngerti makbaroh itu petilasan, dia mengira makbaroh itu adalah kuburannya Hawa. Padahal bukan kuburan Hawa. Itu di Arafah, di Jeddah. Ketika Nabiullah Adam alaihissalam beserta Hawa husnuzon kepada iblis. Kok iblis yang soleh, yang ilmunya lebih cerdas daripada saya, yang tidak mau sujud kecuali hanya kepada Allah, nggak mungkin iblis itu berbohong sama saya. Ya, kita cuci pikiran kita yang mengatakan Nabi Adam itu terbujuk rayu. Bukan, Nabi Adam itu cerdas, Bapak Ibu. Beliau dan Hawa itu orang cerdas, nggak mungkin beliau tertipu dan terbujuk rayuan iblis. Tapi Nabi Adam, beberapa tafsir itu mengatakan Nabi Adam itu husnuzon dengan iblis. Dia mengingat dulu ketika aku baru diciptakan oleh Allah, aku diajarkan tentang nama-nama di dunia ini. Disebutkan oleh Adam bla 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 bla, sampai malaikat itu tercengang. Wah, pinter sekali Nabi Adam. Malaikat disuruh sujud. Hai malaikat, sujud kepada Adam. Litaharrum, litakarrum, untuk menghormati Nabi Adam. Iblis nggak mau. Kenapa? Iblis memiliki tauhid yang murni. Saya nggak akan pernah sujud kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terekam oleh Adam, Bu. Terekam oleh Adam. Allahu Akbar. Ini iblis baca Quran lebih cerdas daripada kita. Makanya jangan coba-coba ngerukyah orang yang kesurupan, sementara kita yang ngerukyah abal-abal kita sholatnya. Belepotan kita baca Quran. Saya pernah diceritain di Seruni Desa itu, ada orang yang kesurupan, tetangganya langsung merukyah, ternyata lupa. Dilanjutin, Bu, ayatnya sama orang yang kesurupan. Ya, jadi jangan mentang-mentang hafal ayat Al-Quran, sholatnya nggak permanen, nggak sempurna, ngerukyah. Wah, hati-hati, ya kan? Adam terpesona dengan iblis. Sudah selesai, akhirnya iblis datang. Wahai Adam, aku itu pertama kali hadir ya di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku ini makhluk yang memang diciptakan oleh Allah dari api. Dan aku kepengen bercerita tentang kamu, tentang bagaimana kekuasaan Allah dan bagaimana surga ini Allah ciptakan. Semua Allah bilang makan Adam. Mau makan apa silahkan, minum apa silahkan. Tapi tolong wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan dekati pohon ini. Makan nggak boleh, mendekat saja nggak boleh, apalagi makan. Maka Anda berdua, kata Allah, akan berpotensi untuk dikeluarkan dari surga. Datang iblis, Bu. Iblis itu kalau datang kepada manusia, itu memiliki strategi yang berbeda-beda. Iblis ini ahli strategi, Bu. Datang ke kiai, iblis membawa bendera, dengki dan iri. Datang ke pegawai, iblis membawa misi agar dia menzalimi rakyatnya. Datang kepada orang kaya, iblis ini datang agar orang kaya itu kikir pelit 17 setan, Bu. Ibu tahu 17 setan? Iblis ini ahli strategi. Dia datang kepada Adam. Ya, innalakum minan nasihin. Wahai Adam, aku ini penasehat yang paling jitu. Dan aku lebih lama hidup. Kenapa? Engkau tidak boleh makan buah khuldi. Khuldi itu artinya kan kekal. Ya, Allah nggak mau kamu berdua itu kekal di surga. Adam, lah iblis ini nggak nipu.
Dia nggak mungkin nipu. Dia alim, dia orang cerdas, orang soleh. Mana mungkin orang soleh itu nipu, ya? Mana mungkin orang yang ahli sujud itu nipu? Adab kayak begitu. Akhirnya musyawarah dengan Hawa, Adam makan buah khuldi. Ternyata ini awal orang soleh itu banyak nipu. Akhirnya kerjaan-kerjaan orang soleh nipu itu menular kepada orang-orang zaman sekarang. Ada disebut kiai karpet, kemana-mana minta jamaah karpet. Ya, ada kiai sorban, kemana-mana ngegelar sorban minta sumbangan buat pondoknya. Ya kan? Jemaah nggak mungkin dia seuzon, ini orang soleh. Ya. Ada kiai yang memang kalau ngajar, dia nggak ngajarnya, ya paling dapat seperak 2 perak. Sekarang uang segitu beli beras habis. Akhirnya dia jual asma Allah, dibuat. Wapak dulu zamannya kami di pondok tuh ada wapak isim mujarobat, Bu. Ditulis innallaha ala kulli syai'in qadir. Langsung kita taruh di kain putih, kita jahit, kita pakai minyak nyong-nyong, Bu. Ya. Ini nih kelakuan kiai-kiai ulama-ulama sutu kayak begini. Mereka jual jin apel. Ya. Apa itu jin apel? Jadi kita beli minyak wangi itu yang murah, 5.000 lah. Ya, 5.000 kita wiridin, kita baca apa doa-doa segala macam, kita jual ke jamaah. Ibu profesinya apa? Saya pedagang, Kiai. Ini ada minyak. Saya sudah wiridin. Ini, saya nggak perlu ibu bayar. Yang penting maharnya saja. Berapa? 5 juta. Ya, Bu. Dan umat insya Allah husnuzon billah. Umat itu husnuzon billah, baik sangka. Sama. Jadi awal orang-orang yang ngerti agama, dia nipu itu pertama kali siapa? Iblis. Maka kalau ada orang ahli agama nipu umat, berarti karakternya sama seperti karakter ibu yang bilang, bukan saya. Adam husnuzon billah. Adam husnuzon billah. Akhirnya Adam ini makan buah khuldi. Maka kata Allah, turun kamu. Dari surga diturunkan oleh Allah ke muka bumi. Adam diturunkan di perbatasan antara Pakistan dan India. Dusun yang namanya Khurasan. Yang akan muncul nanti kalau saya nggak salah, Dajjal. Ya. Hawa Allah turunkan di Jeddah. Orang Seruni bilang Jeddah. Karena lahzo kita beda dengan lahzo Arab. Jeddah itu artinya apa? Nenek moyang. Jeddah bertemu di Pakistan, India, Khurasan. Biasanya mereka berdua baru mau, saya kepengen burger. Twing, ada burger. Saya kepengen mogono. Twing, ada mogono. Sekarang hidup di dunia jadi susah. Susah jadinya. Mau ngapa-ngapain, kerja dulu. Ini sunatullah, dunia, fitrah. Mau apa supaya kenyang kita makan. Mau punya uang kita kerja. Ini sunatullah, fitrah, sunatullah. Akhirnya mereka bertahun-tahun nomaden, ya, nggak punya tempat, pindah dari negara ke negara. Akhirnya qadarullah, Allah pertemukan mereka. Ketika mereka sudah sampai di kota Al-Haramain, Adam itu dari kejauhan melihat. Itu sepertinya ada sosok orang yang lenggak-lenggoknya, gerak-geriknya saya kenal. Adam naik ke tempat yang lebih tinggi lagi supaya makin jelas. Makanya tadi kita baca surat A'raf, artinya apa? Tempat yang paling tinggi. Ya, di ayat 45-nya, 45-46-nya Allah itu menceritakan nanti ketika dihisap itu ada orang yang Allah nggak letakkan di neraka, Allah nggak letakkan di surga. Karena apa? Kebaikan dia 50%, kejahatan dia 50%. Mau diletakkan ke surga belum mumpuni, mau diletakkan ke neraka masih ada kebaikannya. Akhirnya Allah letakkan dia ke tempat yang paling tinggi. Jadi ketika api neraka anginnya berhembus, dia dapat panasnya api neraka. Ketika surga berhembus, dia dapat ademnya surga. Ini namanya A'raf. Ya, Arafa itu artinya tahu atau kenal.
Makanya orang yang bijak namanya arif. Arif itu orang yang bijak. Kenapa dia bijak? Orang semakin tinggi pengetahuannya, dia bisa cakrawala berpikirnya itu lebar, dia akan nyikapi segala sesuatu dengan bijak. Ini orang arif. Saya kepengen tahu di atas kolam suah Bapak itu isinya apa. Saya berdiri. Bisa kelihatan. Semakin saya berdiri di atas meja, makin kelihatan. Saya ingin tahu tentang dalamnya An-Nur, saya berdiri di atas. Saya ingin tahu tentang Kabupaten Wonosobo, saya berdiri di atas sebenarnya An-Nur. Semakin tinggi itu namanya a'raf, Bu. Adam melihat dari kejauhan Hawa, itu siapa? Langsung dia nyari permukaan tinggi, sampai di permukaan tinggi ada mengatakan araftul ana. Oh, sekarang saya kenal kau Hawa, istriku. Hawa ketika dilihat dari atas, loh, itu kayak sosok orang yang saya kenal itu. Hawa juga di bawah, dia langsung ke atas. Ketika sama-sama di atas, Adam mengatakan araftul ana. Araftu itu saya tahu sekarang. Hawa langsung melihat Adam, araftul ana. Saya juga tahu sekarang. Mereka bertemu di padang Arafah ini. Ketika insya Allah nanti yang sudah ke haji, mudah-mudahan Allah panggil lagi. Yang belum ke haji, mudah-mudahan Allah panggil. Jadi kita tahu. Jadi pada saat kita di Arafah nanti, kita ingat, ya Allah, kemarin ngaji sama-sama Ustadz Muklis Seruni, ini betul-betul terdeteksi. Tuh. Ya, oh Arafah tuh kayak begini. Jadi kita ke Mekah Madinah itu bukan hanya plesir, Bu. Bukan hanya pelan-pelan Pak Sopir, pelan-pelan Pak Sopir, Bu. Ya, betul-betul kita telusuri. Kenapa ini kok dinamakan Mina? Kenapa dinamakan Muzdalifah? Kok ada Jabal Kurban? Ya, kalau mutawifnya di ahli sejarah, dia akan membuat tercengang jemaah umroh dan jemaah hajinya. Kenapa dikatakan Jabal Kurban? Kenapa ada pasar Ashabi? Kenapa ada pasar Seng? Kenapa Hijr Ismail? Hijr Ismail itu apa? Diceritakan sedetil mungkin. Sehingga jemaah itu, ya Allahu Akbar, dia nggak ada waktu untuk selfie, nggak ada waktu untuk betul-betul membuang tenaga, harta, dan pikirannya hanya untuk sesuatu yang nggak manfaat. Nah ini, maka di dalam surah Al-Baqarah ayat 200, Allah mengatakan, فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ, kata Allah, apabila kalian, wahai jamaah haji, telah usai melaksanakan rangkaian ibadah haji kamu. Mulainya hajikan di Arafah. Sampai di Arafah, fadhkurullah kadzikrikum aba'akum au asyadda dzikra. Setelah usai, maka tolong sebutlah nama Allah. Panggil Allah Subhanahu wa taala. Kadzikri abaikum au asyadda dzikra. Sebagaimana kamu memanggil bapak-bapak kamu, orang tua kamu. Seorang anak kalau manggil emak bapaknya, semakin dia keras manggil, berarti semakin ada yang dibutuhkan banget-banget. Maka Allah mengatakan setelah usai rangkaian ibadah haji, fadhkurullah, sebut nama kamu, sebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kadzikri abaakum, sebagaimana engkau memanggil ayah-ayah kamu, nenek moyang kamu. Nah, Bu. Akhirnya di antara mereka ada yang berdoa, wa minhum faminan nas, di antara mereka may yaqulu rabbana atina fid dunya. Ya Allah, saya berangkat haji ini ya Allah, tuh sudah jual sawah saya ya Allah sampai 200 juta, tolong balikin lagi ya Allah. Saya tagih nih, balikin lagi. Kata Ustadz, jangan takut kalau umroh haji Allah akan bayar. Tolong ya Allah, saya nggak minta apa-apa, saya minta tolong balikin ya Allah. Ya Allah, saya sekarang umroh nih ya Allah. Kenapa? Karena suami saya nikah lagi ya Allah. Ya, saya kepengen nenangin hati saya ya Allah. Tolong tunjukkan kebenaran. Saya harus cerai apa nyambung lagi. Makanya banyak orang yang berangkat umroh, kalau sudah belangsak baru berangkat umroh, Bu. Ya, kalau sudah betul-betul terpuruk umroh dia. Tapi ketika lagi seneng nggak mau. Maunya kemana? New York, Jerman, Berlin, Sambek, Jolontoro. Ya, tapi kalau terpuruk, keluarganya acak-acakan, baru umroh. Ngapain? Nenangin diri saya.
Ibu ngapain umroh? Ustadz, saya itu sudah divonis dokter. Stadium 4 Ustadz, kanker serviks. Maka usia saya yang sebulan lagi kata dokter, saya harus habiskan lah saya di sini. Sudah terpuruk. Sudah terpuruk. Masya Allah. Ya Allah. Tolong ya Allah. Saya lagi usaha angkot. Mudah-mudahan saya haji ayah umroh, setoran angkot saya banyak. Dunia. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ketika dia minta dunia, Allah kasih dunia. Allah tuh nggak pernah janjinya seperti orang. Allah itu janjinya selalu ditaati. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu nggak pernah mengingkari janji-janjinya. Janji Allah itu bukan janji partai. Janji Allah bukan janji kampanye. Tapi janji Allah itu tepat. Anda sholat isya tadi niatnya apa? Supaya terbayar hutang. Allah lunasi hutang Anda. Tapi nanti ketika di akhirat Anda minta pahala isya, hangus, nggak ada. Dunia sudah aku kasih. Ya. Di dalam surah Hud ayat 15 dan ayat 16 Allah bilang, "Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Barang siapa yang ibadahnya, amal solehnya, dia berangkat hajinya, dia umrohnya, dia sholatnya, dia ngajinya, dia ke masjidnya, cuman menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, sholat duha, kepengen rezekinya lancar, ya Bu. Ustadz kayak begitu gak? Saya juga begitu, Bu. Tapi di awal-awal. Tapi pada saat ibu sudah punya titik puncak, kok hari ini saya terasa nggak sempurna. Kenapa? Ya Allah lupa, saya belum duha. Itu sudah titik puncak yang paling bagus, Bu. Berarti duhanya ibu saat itu bukan dunia. Ada orang yang di awal-awal bangun malam, itu minta supaya Allah angkat derajat karirnya. Wajar. Ini orang awam. Tapi nanti di satu titik Allah akan rubah ini orang. Nggak bangun malam sehari resah, Bu. Ibu punya rasa kayak begitu? Punya, Ustadz. Bersyukur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di awal-awal sholat jamaah itu males lah. Sholat sendiri juga bisa lah. Tapi nanti ketika kita maksain diri sholat jamaah, bertahun-tahun kita sholat jamaah, mungkin awalnya minta dunia, awalnya minta kaya, awalnya minta jabatan tinggi. Nanti Allah akan berikan itu semua. Semakin dia istiqomah, Allah akan berikan dia keistiqomahan. Satu hari ada waktu dia nggak sholat jamaah, rasanya kurang sempurna. Ya Allah, tadi subuh saya berjamaah, zuhur alhamdulillah jamaah, asar jamaah, maghrib jamaah. Qadarullah habis maghrib datang tamu. Memasak nasi goreng minta cabai. Mintanya satu tapi ngobrolnya sampai isya. Ya Bu, akhirnya isya saya kurang sempurna. Terasa tuh Bu. Ini karena kita sudah mendapatkan halawatal iman, manisnya iman. Bu. Orang kalau sudah mendapatkan ibadah, manisnya ibadah, itu berubah tuh statusnya. Dari mulai ibadah itu satu kewajiban menjadi satu kebutuhan. Kalau ibadah kita sudah menjadi kebutuhan, insya Allah semakin bagus kita punya ibadah. Ya Allah, saya butuh ibadah nih. Saya perlu sholat isya awal waktu. Makanya saya datangnya jam berapa? Jam 7 kurang 20 menit. Karena sekarang jam 6.51 ya Bu ya. Jam 6.51. Saya datang jam setengah 7. Kenapa? Saya butuh Allah lah. Sebelum banyak orang yang datang, saya baca Quran dulu. Sholat tahiyatul masjidnya, zikir dulu. Kita butuh Allah. Kalau orang ibadah itu statementnya adalah kebutuhan, Masya Allah, dia akan lakukannya dengan sempurna, Bu. Wudunya sempurna, istinjanya sempurna, baca rangkaian ibadahnya sempurna. Tapi kalau orang melakukan sholat hanya sebatas kewajiban, itu nggak ada sedetik, Bu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selesai. Tapi kalau sebuah keperluan, Allahu Akbar. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Padahal nggak tahu artinya, Bu. Ya, tapi kita berusaha kepengen. Sehurup demi sehurup. Masya Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Orang baca Quran gak paham artinya saja bisa netesin air mata, Bu. Belum pernah saya ngedenger ada orang nyanyi kopi dangdut joget sambil nangis, tuh belum pernah. Orang baca Quran saja nggak paham Allah buat nangis. Nah, Ibu. Tapi orang kalau sholat, ibadah, sodako, sudah merupakan keperluan, dia akan pada titik kesempurnaan. Maka saya balik lagi, surat Hud 15. Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha. Siapa yang kepengen, kata Allah, kehidupan dunia dan perhiasan-perhiasannya. Rumahnya mentereng. Dia melakukan amal soleh karena ingin dunianya itu sempurna. Allah kasih. Nuwaffi ilaihim. Allah akan berikan kepada mereka. Wahum fiha la yubkhasun. Allah sama sekali nggak akan ngezolimin dia. Nggak akan ngezolimin dia. Allah berikan. Ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati illan nar. Tapi itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat, Bu. Dia dapat dunianya, tapi di akhirat nggak dapat apa-apa kecuali neraka. Sama-sama neraka, Bu. Ya. Allah itu zat yang anti dipoligami. Kalau ibu-ibu, tergantung, ya kan? Allah itu zat yang anti dipoligami. Wahabita ma sana'u, kata Allah, sia-sia amalan mereka. Wa batilum ma kanu ya'malun, dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan. Hari ini berbondong-bondong. Sampai Indonesia yang mau berangkat haji reguler saja sampai nunggu 2030 baru berangkat. 2050 baru berangkat. Semangat ke hajinya luar biasa, Bu. Semangat umrohnya luar biasa. Maka kalau semangat kita ke sana tidak didasari dengan ilmu, maka akan sia-sia. Uang kita keluar, tenaga kita keluar, semuanya keluar. Dalam tafsir Ithaf dikatakan nanti di akhir zaman berbondong-bondong orang umroh, berbondong-bondong orang ke haji, melihat tetangganya ke haji, dia berbondong-bondong ikut ke haji. Melihat jemaahnya pada umroh, dia langsung jual apalah segala macam jual biar umroh. Tapi tujuan mereka dunia. Syekh Maulana Zakaria mengatakan dalam tafsir Ithafnya, tujuan mereka satu, dunianya apa? Mereka hanya menikmati rekreasinya saja. Ketika di Arafah, nggak ada ngaruh segala macam. Ketika di Hijr Ismail, ya Allah, gimana ya? Ini seorang bapak lagi meninggikan pondasi bangunan Ka'bah. Kemudian ada namanya Hijr Ismail. Hijr itu apa? Batu yang memang dibentuk oleh Nabiullah Ismail. Dibantu oleh Ibrahim. Makanya yang mendirikan Ka'bah itu Allah. Nabi Ibrahim itu hanya meneruskan, meninggikan pondasi bangunan Ka'bah. Nggak ada, nggak ngaruh sama sekali. Apalagi kalau mutawifnya nggak paham tentang sejarah, dia akan bercerita ngalor ngidul. Tapi ketika kita punya ilmu, Masya Allah, luar biasa. Bu, sudah nggak usah capek-capek. Ibu sekarang, kalau sa'i, sofa marwah, ibu bisa sambil tidur. Loh kenapa? Ada skuter, harganya 1.500.000. Punya uang, wah di sana itu luar biasa. Mau ngapa-ngapain ada kereta cepat, kan? Udah nikmati rekreasi saja. Lagi talbiyah, labbaik, Allahumma labbaik. Lagi ngapain Bu ini Bu? La syarika laka labbaik. Nikmati rekreasinya saja. Ya. Kemudian yang kedua, orang itu kalau ke sana yang dia pikirkan bagaimana bisa meraup real sebanyak-banyaknya. Loh, di sini jemaah haji ini makanannya daging semua. Apa enggak mual? Gimana kalau di sini saya dagang megono sama tempe kemul? Mereka berbondong-bondong. Ya, meraup real di sana. Jadi enggak ada semangat ibadah lagi. Ini sudah betul-betul diprediksi oleh Allah dan Rasulullah SAW. Ada yang mereka ke sana cuma niatnya minta-minta. Saya dari negara ini, saya miskin, haj, real, rupiah, halal. Nggak ada yang haram, halal semuanya. Sudah bicara seperti itu. Mereka pergi ke Mekah Madinah itu bukan betul-betul ibadah, tapi meraup cuan. Ibu tahu cuan? Dari bahasa Cina, zuan. Artinya apa?
money, kepingan-kepingan hopeng, keberuntungan. Itu orang-orang Cina bilang. Keberuntungan. Jadi nilai umroh, nilai mabrurnya itu nggak ada. Tapi yang kedua, Masya Allah, mereka berdoa, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Masya Allah, mudah-mudahan jemaah haji di dunia ini mereka mendapatkan haji yang mabrur. Ya, terkhusus kawan-kawan kita, guru-guru kita, teman-teman kita dari Wonosobo ini, terkhusus dari Jemaah An-Nur kan ada ya. Masya Allah, pulang nanti mendapatkan predikat hajah mabrurah dan haji yang mabrur. Mereka doa kepada Allah, ya Allah, aku kepengen ya Allah kehidupan dunia yang baik dan kehidupan akhirat yang baik ya Allah. Sehingga engkau memeliharaku, menyelamatkan aku dari jilatan api neraka. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Haji mabrur itu balasannya tidak ada yang setimpal kecuali surga. Mabrur, gimana Ustadz cara taunya itu mabrur atau tidak? Wallahu a'lam. Yang tahu orang itu mabrur atau tidak itu cuman Allah, Bu. Tapi zohirnya kita bisa tahu dari gimana? Dari kulit yang dia bawa ke Indonesia. Apakah haji mabrur itu Ustadz yang kemana-mana pakai peci putih, pakai haji, yang tadinya nggak pernah pakai peci, pulang dari sana pakai peci haji? Mungkin, boleh, Bu. Boleh. Ya. Apakah haji mabrur itu yang kalau kemana-mana pakai sorban 12 meter, pakai gamis kayak Batman, ya kan? Boleh, boleh. Tapi itu kan kulit. Kulit itu penting, tapi isi jauh lebih penting. Ibu bapak nemu duren 1 karung di depan Rita. Jalanan maksudnya, Bu. Nggak ada karungnya, nggak ada plastik reseknya, di jalan. Isinya saja, kulitnya kagak ada, Bu. Mau ngambil jiji, nggak ngambil duren, berarti isi lebih penting. Kulit penting, tapi isi lebih penting. Maksudnya apa? Atribut haji itu penting, Bu. Jadi barometer di masyarakat, atribut haji itu. Tapi jiwa haji jauh lebih penting. Jiwa haji dengan apa? Penggemblengan ketika kita di sana mendapatkan pengalaman yang luar biasa. Ya Allah, ketika di sana itu Masya Allah, sedikit saja saya ngomong salah, sudah langsung justice dari Allah. Sedikit saya saja ngegebok orang di sana, contor ini saya. Berarti memang mahkamah itu ada, pengadilan itu ada. Mabrur dari kata-kata barro. Al-A'raf Al-Imran 92, lantana lal birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Kalian tidak akan pernah mendapatkan kebaikan-kebaikan. Birron itu kebaikan. Sampai kita memberikan yang terbaik apa yang kita punya. Ya. Kalau saya selalu mengistilahkan orang kalau mau berangkat haji itu kan dia membawa dosa, Bu. Dosa kepada suaminya, dosa kepada istrinya, dosa kepada anak-anaknya, dosa kepada tetangganya, baik tetangga dekat maupun tetangga jauh, yang jualan di pasar, dosa kepada penghuni pasarnya, dosa kepada organisasi segala macam. Mau berangkat haji, dia minta maaf. Maafin saya ya, saya titip bla 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 bla. Sampai di Mekah, muncul namanya Muzdalifah. Apa itu Muzdalifah? Dari kata-kata izdalafa, tergelincir. Tergelincir apa? Tergelincir dosa. Makanya Muna itu artinya apa? Tempat kita berharap agar dosa-dosa kita yang dilempar itu hilang. Doa di Arafah, ya Allah, aku punya dosa kepada suami, dosa kepada istri, dosa kepada anak-anak, ya Allah. Aku sudah korban, harta keluar, tenaga keluar, pikiran keluar. Aku punya toko di Wonosobo, aku tinggal ya Allah semata-mata untuk menunaikan haji dan umroh. Allah mendengar doa kita. Dihapuskan semua dosa-dosa kita tuh.
Maka ketika kita sudah berdoa kepada Allah, kesalahan-kesalahan kita sudah Allah hapuskan, maka kita ibadah di sana muncul kebaikan. Maka birrun mabrur itu apa? Kebaikan yang muncul ketika kesalahannya hilang. Ketika kesalahannya sudah bersih, birrun itu adalah kebaikan yang muncul. Ini air apa, Bu? Air bening apa air putih? Air bening. Kalau air ini saya isi teh atau kopi, saya kepengen air ini bening, maka kopinya itu saya buang, tehnya saya buang, gelas saya cuci. Kemudian saya isi itu air putih. Maka air bening ini yang muncul setelah kopinya hilang, setelah tehnya hilang, ini namanya birrun, kebaikan. Maka orang yang sudah melakukan haji dan umroh, itu harusnya dia yang mendoakan kita, bukan kita mendoakan dia. Minta doa kepada mereka, karena dia sudah nggak ada dosanya lagi. Lihat makanya, ketika pulang dari Mekah Madinah, dia pulang itu sudah nggak ada dosa-dosa. Maka jangan pernah dikotori dengan perangai-perangai yang buruk, karena orang haji itu bukan titel, ya. Kalau ibadah itu banyak titelnya. Kalau ibadah itu titel, orang Islam itu banyak titelnya. Abdul Muklis Hafidin SPZ. Sholat, puasa, zakat, Bu. Ya. Haji itu bukan titel. Haji itu apa? Peringatan panggilan buat kita. Peringatan buat kita. Pak, panjenengan sudah haji baru tahun yang lalu. Nanti 17 Agustus nggak usah joget-jogetan lagi di atas panggung. Nah, nggak usah nyawer di atas panggung, sudah apa? Barometer. Jadi ukuran. Mas, panjenengan kok udah maghrib nggak mau ke masjid? Lah, Ustadz, itu saja. Bapak haji baru pulang dari Mekah, masih nongkrong di perapatan main gaplek, Ustadz. Jadi ukuran, Bu, barometer. Ukuran tuh. Dan ini sebetulnya nggak harus terjadi. Tapi gimana? Hukum di masyarakat sudah memutuskan kayak begitu. Makanya kenapa ibadah haji itu diletakkan oleh Rasulullah di urutan yang kelima. Yang pertama, syahadat. Syahadat itu apa? Pondasi, Bu. Orang kalau mau buat rumah, sebelum mendirikan tiang, sebelum ada jendela, sebelum ada dapur ruangan, itu pondasi, biar kuat, biar kuat. Ya, orang kalau pondasinya kokoh, mau dikasih apapun dia nggak akan pernah bergetar. Mas, betul. Allah Tuhan kamu Allah. Betul. 5 juta mas, pindah agama. Mau 10 juta mas, jangankan 10 juta. 1 miliar suruh pindah. Sholat saya di Tepekong, saya kagak mau. Ya, sekali Allah sampai tetes darah yang penghabisan, tetap Allah. Cakep nih Bu pondasinya. Tapi kalau sudah pondasinya roboh, ya kan bangunan kan ikut pondasi. Kalau pondasinya miring, bangunan miring. Pondasinya rapuh, bangunan roboh. Tuhan jenengan siapa? Allah. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. 20 juta mas, ini apa? Cincai. Ya, pindah agama minimal. Anda hari ini nggak sholat gimana? Zuhur, asar, maghrib, bisa subuh. Saya kasih 20 juta. Ya sudah, pegang dulu, saya istikharah dulu. Kalau masih bisa diistikharah, nggak bisa, Bu. Ini sudah rapuh. Makanya pertama kali ketika sahabat ditanya, wahai wahai Abu Bakar Siddiq, apa yang engkau ambil semenjak berpendidikan dengan Rasulullah SAW? Apa yang diajarkan oleh Rasul kepada Anda? Abu Bakar Siddiq mengatakan, ta'allamnal iman. Ta'allamnal iman, summa ta'allamnal Qur'an. Aku belajar iman dari Rasulullah. Aku belajar iman dari Rasulullah, lalu aku belajar masalah Al-Quran. Berarti iman itu penting, Bu. Iman sudah, pondasi sudah, langsung rokat yang apa namanya? Yang kedua, rukun yang kedua Islam itu apa? Sholat. Ya, tiang. Tiang yang pokok ada 5. Semakin tiang itu banyak, bangunan semakin kokoh. Maka jangan pernah sholat 5 waktu saja. Tapi jadikan pribadi-pribadi yang semakin kesini semakin baik. Berapa usia saya saat ini? 50 tahun. Ya Allah, berarti 13 tahun lagi.
Berapa usia sekarang saat ini? Ya Allah, 62 tahun, 11 bulan, 2 minggu. Berarti 2 pekan lagi. Ya Allah, saya sudah terbiasa sholat berjamaah awal waktu. Tapi rawatibnya kagak. Rawatib sekarang ditambah, Bu. Zuhur 4 rakaat. Ya. Kemudian kita nanti ketemu maghribnya. Kemudian ketemu isanya. Kemudian ketemu subuhnya. Itu semua sudah makin banyak sholat yang kita kerjakan, makin banyak tiang. Kan orang kan sholat model-model, Bu. Ada orang yang sholatnya belentang-belentong, ya, zuhur, asar, maghrib, isya, subuhnya emoh karena asrep anyep, ya kan? Ada yang, ya Allah Ustadz, saya itu zuhur, asar, itu insya Allah saya bisa, saya lagi di pasar dekat al masjid. Tapi kalau maghrib, isya, subuh saya nggak bisa Ustadz. Loh kenapa sih? Maghrib saya sudah capek Ustadz, nonton sinetron. Ya, isanya lah habis makan saya ngantuk Ustadz. Subuhnya gimana? Subuhnya ngantuk saya. Ya sudah, zuhur asar saja. Lama kelamaan dengan sholatnya Allah berikan keriduan. Akhirnya, loh kok saya sholat zuhur kok enak sekali ya. Saya mau nambah lah Ustadz. Silahkan nambah apa? Maghrib Ustadz. Lama kelamaan seiring dengan berjalannya waktu, dia terus mengatakan, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah saya jalan yang lurus, ya Allah. 2 waktu dia sholat, Allah ridha, Allah perbaiki. Ya Allah, tunjukkan saya jalan yang lurus. Jalan yang lurus kan sholat harus 5 waktu. Kenapa saya sholat 3 waktu? Akhirnya berbarengan dengan itu, diperbaiki Bu kehidupannya. Karena apa? Allah perbaiki sholatnya. Kalau orang sholatnya itu sudah baik, doa sama Allah itu Masya Allah. Dia belum doa Allah sudah kasih Bu. Yang penting apa? Perbaiki, jaga hubungan Anda dengan Allah. Sukses itu ada setelah kita sholat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kamu menyembah Allah dulu dengan sempurna, baru kamu berdoa. Nggak mungkin iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budun. Ini salah, Al-Fatihahnya salah, sholatnya bubar. Oh ya kan? Hayya 'alas shalah. Yuk sholat dulu yuk. Hayya 'alal falah. Sukses Anda dapatkan. Nggak ada. Hayya 'alal falah. Sholatnya kapan? Nanti. Saya mau sukses dulu ya Allah, baru saya sholat. Saya mau anak saya kerja dulu ya Allah, baru saya sholat. Nggak bisa. Ini ajaran apa? Sholat dulu, terima yang Allah bereskan. Ustadz kemana Allah Ustadz? Di saya butuh Allah, kok Allah nggak nongol. Di saat anak saya sakit, kok Allah nggak nongol. Di saat saya banyak hutang, kok Allah nggak nongol. Ustadz mana Allah? Katanya engkau minta aku hadir. Allah bilang, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku nggak pernah nyiptakan kamu itu kecuali untuk ibadah. Maka yang kaya beribadah dengan kekayaannya, yang miskin ibadah dengan kemiskinannya. Itu maksudnya Bu. Jadi jangan samakan Allah dengan pembantu kita, rewang kita. Ketika manggil dia datang. Terima dulu beresnya. Ya kan, makanya Allah berikan kepada hidayah dulu, baru taufik. Bukan wabillahi taufik wal hidayah. Hidayah dulu petunjuk. Ini nih, sholat begini. Cara supaya bisa dimudahkan oleh Allah sholat, Allah berikan taufik sama kita. Taufiknya di mana? Di majelis-majelis ilmu, hadir di majelis taklim, di masjid. Bagaimana kita bisa mudah untuk melakukan amal soleh? Kalau setiap melakukan amal soleh kita sendiri-sendiri. Nabi Ibrahim Bu, Pak, dijuluki Khalilullah, kekasih Allah, Allah ridho, Allah cinta Nabi Ibrahim cinta Allah, Ibrahim cinta Allah, Allah cinta Nabi Ibrahim. Itu Nabi Ibrahim, jangankan bicara sholat, jangankan bicara amal akhirat. Ibrahim itu bicara dunia, selalu berjamaah. Ibrahim gak pernah makan pagi, siang, sore, malam, kecuali dia harus ada temennya. Pernah Nabiullah Ibrahim itu mau makan saja, dia harus berjalan 2 mil. 1 mil itu 1,67 kilometer. Berarti 2 mil itu hampir sekitar 3 kilometer. Hanya untuk makan. Kalau kata kita, istilah kita, makan tempe kemul saja, mesti ada yang nemenin. Bukan sekedar nemenin. Ini ada tempe kemul 1, saya bagi 2, Anda setengah, saya setengah.
Bukannya ini roti ada bungkusnya, saya rotinya, Anda bungkusnya. Ibrahim tuh luar biasa. Ya, Allah berikan kemudahan-kemudahan, termasuk kita hadir di sini, ngantuk-ngantuk, Masya Allah, Akbar. Kita capek tadi di pasar, capek tadi di kantor, segala macam. Kok Allah hadirkan kita ke sini, ini ada apa? Ini taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bu. Terima dulu yang saat ini sudah Allah berikan kepada kita, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan selanjutnya, dan selanjutnya. Maka Imam Al-Qurtubi itu mengatakan, orang kalau sudah diberikan oleh Allah mabrur, apa tanda-tandanya ketika dia datang dari tanah air? Yang pertama, rezeki yang dia hasilkan itu halal. Ini haji mabrur. Kalau orang punya rezeki halal, apa? Terkabulnya doa itu cepat. Masya Allah. Kalau hari ini sholat kita sergap, doa kita sergap, tapi belum Allah kabulkan, maka cek dari semua penghasilan kita, cara kerja kita, cara berniaga kita, mana yang tidak sesuai dengan Allah dan Rasulnya. Ini yang menyebabkan doa kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Rasulullah, ada seorang laki-laki yang dia sedang safar, rambutnya kusut safar. Dia doa kepada Allah. Doanya pertama muqaddimah, memuji Allah, bersolawat kepada Rasulullah SAW, menyebutkan asmaul husna. Dia doa kepada Allah, tapi ditolak oleh Allah doanya. Padahal syarat-syarat doa dikabulkan sudah sudah dipenuhi. Tapi kenapa Allah nggak kabulkan? Kata Rasulullah, wa mat'amuhu haramun, makanan yang dia makan dari jalur yang haram. Wa mashrabu haramun wa malbasu haramun, minumnya haram, pakaiannya haram. Fa ana yustajaba lahu. Kenapa? Bagaimana mungkin doa Allah kabulkan? Ya, tanda haji mabrur itu menanti kita apa? Rezekinya kita rubah menjadi rezeki yang halal. Kalau rezeki halal itu mudah kita melakukan amal soleh, Bu. Coba kita bedakanlah. Kita kapan bisa bangun di tengah malam dengan sergap, kita kapan tidak bisa bangun di tengah malam tapi capek-capekan. Lihat, kalau orang rezekinya halal, Masya Allah, tanpa alarm dia bangun. Ya, azan belum berkumandang dia sudah sergap untuk ibadah. Rezeki halal. Jadi kalau rezeki halal itu doa dikabulkan Allah, kemudian amal soleh dilakukan dengan sempurna. Yang kedua, haji mabrur itu Imam Qurtubi mengatakan dia pulang dari Mekah ke Madinah, qanaahnya tuh bertambah. Qanaah itu bertambah, Bu. Merasa hidupnya cukup. Zaman sekarang mensana in corpore sano itu sudah nggak relevan. Di dalam akal yang sehat terdapat tubuh yang sehat. Atau tubuh yang sehat berarti akalnya sehat. Sekarang nggak relevan. Orang yang akalnya sehat, orang yang akalnya nggak sehat, orang gila, tapi badannya gemuk-gemuk, Bu. Nggak pernah pakai koyo, nggak pernah dikerokin di pinggir jalan. Sehat-sehat tuh, padahal akalnya nggak sehat. Tapi orang yang akalnya sehat, justru badannya keropos. Nauzubillah jantungan, nauzubillah stroke, nauzubillah asam urat, nauzubillah segala macam, bla 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 segala macam. Ternyata konsumsi obat itu sudah banyak. Ibu mau obat apa, bapak mau obat apa, sudah disedia di apotek 24 jam. Obat moncor ada, obat susah tidur ada. Tapi kenapa justru kita makin semper, Bu? Makin gak sehat. Ternyata penyakitnya itu bukan di sono, tapi di sini, Bu. Sakitnya tuh di sini, kata cita-cita. Ya kan? Ya Allahu Akbar. Kenapa ya Allah? Yang laku terus kok toko dia, ya Allah. Kapan toko saya? Penyakit hati yang kita layangkan. Coba kalau kita berpikir, ya Allah, dia sampai saat ini kolaris dagangannya. Setelah kita silaturahim, oh pantes suaminya lagi sakit, anaknya butuh biaya, lagi kuliah segala macam. Banyak cara untuk bisa mengobati penyakit hati kita. Ya bukan ibu-ibu saja, semua dai-dai juga harus melurusin sakit hatinya.
porsinya tuh masing-masing beda-beda. Allah itu memberikan rezeki kepada siapapun. Insya Allah, jangankan orang muslim, orang kafir diberikan rezeki sama Allah, Bu. Tapi kan bentuk uang, jabatan, segala macam itu bukan bentuk kemuliaan. Kalau seandainya jabatan itu merupakan kemuliaan dari Allah, Fir'aun kenapa dilaknatullah? Kalau seandainya harta itu merupakan kemuliaan dari Allah, Korun itu habis, Bu, kehantem gempa, longsor, segala macam. Tapi ternyata kemuliaan itu ada pada ketakwaan. Amalia kita bagus, monggo sama-sama kita pelajari. Ya Allah, kok bisa-bisanya saya itu iri sama dia, bisa-bisanya saya dengki sama dia. Ini yang menyebabkan kita bolak-balik ke PKU, RSU, RSI, Bu. Ya kan? Banyak mikirin orang. Ya, Pak, belikan saya obat pusing. Pusing itu obatnya sudah kita telan, tapi besok masih pusing. Loh kenapa? Karena tetangga sebelah manasin Rubiconnya, Bu. Ya kan? Ya Allah, tambah pusing, tambah kambuh nih lambungnya. Ya Allah, kenapa Ustadz? Itu kemarin baru punya PCX, sekarang sudah PCKO. Allahu Akbar. Ya, kona'ah, Bu. Sama-sama kita kona'ah lah. Ya, usia kita sudah berapa tahun? Masya Allah, 45, 46, 47, 48. Kalau masih ada umur, kalau enggak, ya, semua amal soleh yang kita kerjakan itu bisa hancur. Dengan apa? Al-ishtighalu bi'uyubil khalqi, kata Rasulullah. Riwayat Ad-Dailami. Sibuk mikirin, ngorek-ngorek kesalahan orang lain, itu bisa menghancurkan amal soleh kita. Kemudian yang ketiga, mabrur menanti kita kapan? Lihat pada saat kita di tanah air. Apakah kita sudah rezekinya halal? Sudah qanaah? Yang ketiga, pertolongan Allah dalam taat. Ngajinya gimana? Ya, setelah haji itu Masya Allah kemarin kita nyambit setan. Ya, di mana? Di Mina. Bismillah, Allahu Akbar. Kata iblis, ya Allah, gue ditimpukin. Jauh kamu iblis. Sampai diseruni, iblisnya dideketin, subuhnya kesiangan. Ya, Bu, ngajinya tambah males. Kata iblis, ibu kemarin ngelempar saya, itu bohong-bohongan. Gak tahu, saya ikut-ikutan. Di tanah Mina luar biasa. Makanya kalau hari ini kita sama Allah diberikan ketaatan, itu merupakan pertolongan Allah, Bu. Pertolongan Allah. Iya karena na'budu wa iya karena nasta'in, kita bisa menyembah karena pertolongan Allah. Yang terakhir, orang yang pulang dari Masjidil Haram, mau umroh, mau dia haji, dia akan mendapatkan haji mabrur ketika dia sudah mendapatkan manisnya iman. Ya Allah, sebelum berhaji saya nggak pernah sholat jamaah, Ustadz. Sekarang saya udah ke haji, Masya Allah, kok kepengen saya sholat jamaah. Loh kenapa sih? Saya udah ngerasain nikmat, Ustadz. Daripada sholat di rumah, mendingan sholat di masjid. Ini tanda-tanda haji yang mabrur. Karena Rasulullah mengatakan, salatun man kunna fi wajada halawatal iman. Orang akan mendapatkan manisnya iman kalau dia punya 3. Yang pertama apa? Dia, cinta dia itu hanya untuk Allah. Ini dapat manisnya iman. Mau apa-apa pokoknya cinta Allah. Cinta dunia boleh nggak? Boleh. Tapi jangan pakai terlalu. Terlalu cinta dunia itu nggak boleh. Cinta jabatan maklum. Cinta harta memang. Cinta istri dan anak wajar. Tapi terlalu cinta ini out of control, yang bisa menggeser kita dari ketentuan yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ingin mendapatkan manisnya iman, yang pertama utamakan cintanya Allah di atas segala-galanya. Yang kedua, ayyuhibba abdan la yuhibbu illa lillah. Kita datang ke saudara kita, datang ke tetangga kita, datang ke siapapun kita, itu niatnya karena Allah, bukan karena embel-embel dia kaya, dia tokoh segala macam. Luruskan, kita datang ke siapapun niatnya silaturahim. Kemudian yang ketiga, untuk mendapatkan manisnya iman, berusaha untuk benci kepada apapun kemungkaran. Terlebih kemungkaran-kemungkaran yang ada di dalam rumah kita. Bersihkan dulu rumah kita. Kalau di rumah kita itu ada anjing, paling yang tidak masuk ke dalam rumah kita itu malaikat rahmat. Allah masih masuk ke rumah kita. Tapi kalau ada anggota keluarga kita, anggota karyawan kita, punya anak 5 orang, suami istri sholat, 4 orang anaknya sholat, 1 anak nggak sholat,
maka bukan hanya malaikat yang nggak masuk, Allah nggak masuk ke rumah kita. Punya karyawan 1999 semua sholat, jaga jamaahnya. Satu yang tidak sholat. Ini akan jadi benalu menghancurkan keberkahan, rezeki, dan aset di kantor tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Pas jam 9. Ya. Mohon maaf lahir dan batin kalau ada kata-kata kurang. Wallahu yad'u ila daris salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim.